Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesterday, I watched the film by the title Paranormal Activity Third and Fourth. Uh, this actually Paranormal Activity Third is prequel from the Paranormal Activity First and Second. And in this film, tells about the young Kathy and Christy with their parents, Dennis and I forgot the name of their mother. Yes, they get so many distraction from the ghosts, and their fathers and Dennis decide to record record and put some cameras in their house to recording or to record the distraction from the ghost. And he got so many weird thing in their house, like uh, benda-benda yang bergerak sendiri, anaknya Kate yang selalu bicara dengan teman hantunya di tengah malam yang bernama Bobby. Ya, yeah. And the distraction got more difficult or more complicated when they decide to move into their grandma's house, because the main problem is their grandma. Jadi ketika mereka memutuskan untuk pindah ke rumah nenek mereka, itu merupakan keputusan yang sangat-sangat buruk, bahkan memperparah keadaan. Karena because in their grandma's house they got more distraction than in their house before. Di sana mereka mendapatkan gangguan yang lebih kuat lagi. Dan at the end of the film, si nenek itu membunuh si Dennis dan istrinya dan bring Kathy and Christy to some places that we don't know where they go. And yeah, this is the end of the film Paranormal Activity 3. And in the Paranormal Activity 4, the story tells about what is happening after the Paranormal Activity second incident. Ya, sebelumnya di Paranormal Activity 2 di Paranormal Activity 1 si Katie kerasukan dan dia membunuh pacarnya, lalu dia pergi ke rumah saudarinya yang bernama Christy yang memiliki anak laki-laki, yang merupakan perjanjian atau anak laki-laki tersebut adalah syarat dari hantu, atau menjadi tumbal dari hantu tersebut, dari imbas dari perjanjian neneknya di masa lalu. Dan di Paranormal Activity 2, Katie mendatangi rumah si Christy dan membunuh si suami Christy dan juga si Christy, dan membawa si bayi laki-laki yang bernama Hunter itu ke suatu tempat. Dan di film Paranormal Activity 4 itu menceritakan tentang apa yang terjadi setelah kejadian di Paranormal Activity 2. Dan ternyata si bayi Hunter itu got adopted by a family in Canada, in the different countries actually. Ya. Dan di film Paranormal Activity 4 itu menunjukkan bahwasannya atau menceritakan tentang Hunter yang diadopsi oleh salah satu keluarga di Kanada yang merupakan dan ini merupakan negara yang berbeda, karena di Paranormal Activity 1, 2, dan 3 itu latar belakang tempat itu berada di Amerika. Nah, jadi karena si Katie kehilangan si Hunter, there is no reason that explained in that film. I don't know, because I don't watching I don't watch the next film atau Paranormal Activity 5 yet. Ya. Dan there is no reason for that. And habis itu
Setelah Katie menemukan si Hunter, bahwasanya dia mengetahui bahwasanya Hunter ada di Kanada, dia memancing Hunter untuk kembali ke kepelukan si Katie. Dalam artian Katie di sini sudah kerasukan oleh ghost atau hantu. Dia sudah dikendalikan oleh hantu secara penuh. Dan di akhir cerita Katie berhasil mendapatkan Hunter. Ya, actually she got Hunter backs to her, and ya, dia mendapatkan kembali Hunter. Dan pada akhir cerita Hunter berhasil ditemukan dan menjadi tumbal dan dijadikan tumbal oleh Katie, tumbal dari perjanjian neneknya di masa lalu. Jadi apa yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah mungkin salah satunya jangan kita harus merasa cukup dengan apapun itu, karena seperti yang kisah di film, sang nenek yang memiliki perjanjian dengan hantu atau dengan ghost itu rela menumbalkan keluarganya sendiri demi kepentingan pribadinya. Jadi apa yang terjadi pada kejadian di Paranormal Activity 1 sampai 4 itu disebabkan karena keserakahan neneknya yang tidak merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Karena ketika kita tidak bisa merasa cukup dengan apa yang sudah kita punya sekarang, maka kita tidak akan merasa tenang. Itu yang pertama. Dan kedua, kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ya tadi, ketika orang ingin hasil instan, maka dia akan, salah satu caranya adalah dengan melakukan perjanjian dengan iblis untuk melakukan ritual pesugihan. Maka alangkah baiknya bagi kita untuk tetap merasa bersyukur dan jangan pernah tidak bersyukur. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.